Haleluya, Yesus Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Bila setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, bahkan kesaksian-kesaksian semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila Engkau memberkati kami dan mengurapi kami semua Tuhan, supaya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh dikuatkan dan diteguhkan untuk menghadapi hari-hari yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, sembunyikan di balik kuasa salib Tuhan. Terima kasih, segala puji dan syukur hanya bagi Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tak lupa saya juga mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema atau judul Di Dalam Tuhan. Di dalam Tuhan masa depan dan harapan tetap ada. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membacanya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 di ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian 8 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22, demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kalimat yang sedang viral. Kalimat apakah itu? Ya. Mulai dari paranormal, ya, ahli nujum, peramal dan lain sebagainya, para pemimpin dunia, ya, pelaku usaha, orang kaya maupun orang yang sederhana, bahkan para hamba Tuhan. Kalau ada kata hamba Tuhan itu, saya itu sebenarnya juga tidak enak gitu. karena saya terlibat di dalamnya begitu saudara. Ya. Sepakat, rasanya itu sepakat. Ya. Berkata bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Ketika saya merenungkan kalimat ini, saudaraku, ya, kalimat ini kalau kita mau mencermatinya, merupakan sebuah kalimat yang mengintimidasi. Ya. Kenapa saya katakan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang mengintimidasi? Dengan terbukti membuat banyak orang menjadi panik.
membuat banyak orang menjadi cemas, membuat orang banyak yang mengalami khawatir, ketakutan, dan lain sebagainya, bahkan sering terjadi kasus bunuh diri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan kalimat ini tidak menutup kemungkinan membuat iman orang yang percaya kepada Tuhan itu bisa goyah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang pada realitanya, pada kenyataannya, ya, realita dan kenyataannya bahwa di sana sini terjadi peperangan, kelaparan, ya, bencana alam, tindak kejahatan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi biarlah realita dan kenyataan yang ada ini, kita berharap, kita berdoa kepada Tuhan, itu tidak menggoyahkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dulu itu ada unen-unen bahasa Jawa. Ya. Unen-unennya itu berkata demikian, alon-alon, waton, kelakon. Nerimo ing pandum. Ya. Ada juga yang mengatakan biar lambat asal selamat. Tapi perkataan ini sudah mungkin nggak cocok untuk zaman sekarang ini. Ya. Bahkan dikatakan ada orang yang berkata zamannya itu sudah zaman edan. Kalau ndak edan ndak akan keduman, saudaraku. Ya. Nyari yang haram saja susah, apalagi nyari yang halal. Nah, jika demikian realitanya atau kenyataannya, apakah masih ada masa depan dan harapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan? Berani saya katakan bahwa jawabannya adalah selama bumi masih ada, di dalam Tuhan kita tetap ada masa depan dan harapan. Ya. Sebab dikatakan dalam Amsal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan yang berfirman, maka Tuhan juga yang akan menyediakan masa depan dan harapan kita. Karena kita tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Dia sanggup melakukan, dia sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak kenyataan menjadi sebuah kenyataan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang hendak kita pelajari supaya kita tidak terintimidasi dengan kalimat yang berkata bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, kita percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah karena Tuhan berkata, jangan khawatir. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak pernah merasa khawatir? Setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya khawatir dalam banyak hal. Bukan hanya soal sandang, pangan, dan papan, soal penghidupan itu. Ada banyak hal yang bisa membuat seseorang menjadi khawatir. Dikatakan dalam Injil Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dulu banyak orang tua merasa khawatir kalau anaknya baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mau memasuki bahtera rumah tangga, tapi mereka belum dapat jodoh. Mereka khawatir. Ya. Makanya dulu mak jomblang itu laris, saudaraku. Ya. Anak laki-laki maupun perempuan yang belum dapat suami atau istri bisa memakai jasa mak jomblang. Ya. Dan mak jomblang ini selalu pergi kemana-mana, ke daerah mana. Ya tujuannya untuk menanyakan, apakah di sini ada seorang pemuda yang belum punya istri atau seorang gadis yang belum punya suami, ya, dijodoh-jodohkan, saudaraku. Dan saya punya adik perempuan itu juga seperti itu, ya. Karena sudah mau memasuki rumah tangga, belum punya suami, adik saya perempuan, ya pakailah jasa mak jomblang itu. Nah, resikonya kalau jadi sih tidak masalah. Kalau terus tidak jadi di tengah jalan itu loh yang menjadi masalah. Ya. Sebetulnya bagi saya itu tidak masalah gitu, karena bukan saya yang melakukan itu, saudaraku. Nah, ada yang bisa terus cocok gitu loh, saudaraku. Dan ada pula yang tidak cocok. Nah, tetapi sekarang itu beda. Ya. Kalau dulu istilahnya gudel itu nyusu kebo. Ya, artinya seorang anak itu harus menurut orang tuanya. Ya. Jadi masalah perjodohan dan lain sebagainya itu apa kata orang tuanya. Tetapi sekarang kebalik. Gitu. Justru kebo yang nyusu gudel. Apa yang dimaui anak, orang tua harus ikut gitu loh, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, anak-anak sekarang baik yang laki-laki maupun yang perempuan, kalau ditanya, Mas, Mbak, sudah punya teman atau belum? Jawabannya itu kadang-kadang mangkal nih, saudaraku. Nak terima konco ya wakeh, ya toh konco kuliah, konco kerja, konco ngopi, konco nyang gereja dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau ditanyai, maksudnya saya itu sudah punya pacar atau belum? Iki jawabannya tambah muangkel nih mana, saudaraku? Lah apa saya gupoh ae. Tenang bos, Belanda masih jauh. Ya maksudnya orang tua itu kan ya apa ya? Ya seperti itulah orang tua itu. Karena yang masih muda-muda itu kan belum pernah jadi orang tua. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak hal yang membuat kita menjadi khawatir dalam hidup ini. Ya. Kadang-kadang kekhawatiran kita itu berlebih-lebih. Sehingga itu justru akan menghambat aktivitas kita. Baik dalam aktivitas sehari-hari maupun aktivitas kita ketika kita beribadah atau melayani Tuhan. Matius 6 ayat 27 dikatakan demikian, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ya karena kalimat ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, membuat banyak orang merasa kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Mereka tidak lagi bisa konsen ya, dalam menjalani kehidupan. Tidak punya lagi fokus ketika menjalani kehidupan. Tetapi bagi kita pagi hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita diajarkan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mudah untuk kita katakan.
tetapi sulit untuk dapat kita lakukan. Karena sebagai manusia yang normal, kita punya rencana ke depannya, bagaimana kehidupan kita itu. Dulu saya punya rencana, saya sudah memplanning saya. Ya, pokoknya nanti ketika saya berumur 25 tahun, saya harus sudah menikah. Harapan saya ketika saya berumur 45 tahun, minimal anak saya sudah tamat SLTA. Istilahnya dia mungkin bisa berusaha bekerja sendiri. Sementara pada waktu itu saya masih muda gitu saudara. Baru berusia 45 tahun. Ya, kerja keras pun saya rasa masih kuat gitu saudara. Nah, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bolehkah kita merencanakan hal-hal yang ke depan? Saya katakan boleh. Dalam hidup ini kita harus punya rencana. Mau berbuat sesuatu harus direncanakan terlebih dahulu. Untung dan ruginya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ketika kekhawatiran itu melanda kehidupan kita dengan berlebih-lebihan, justru akan menghambat segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Kita tidak lagi fokus lagi dengan apa yang kita lakukan. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan bahwa kehidupan kita itu Tuhan senantiasa memelihara. Makanya dalam 1 Petrus pasal yang kelima, di ayat yang ke-7, 1 Petrus 5 di ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Pujian pertama katakan apa tadi? Semusim berlalu. Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan kita. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Situasi sesulit apapun, Tuhan itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Yang namanya Immanuel itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, boleh manusia itu khawatir. Saya katakan manusia itu juga harus khawatir, itu boleh. Kenapa? Kalau kita mau nyebrang jalan, pastilah kita akan tengok kanan kiri. Tidak mungkin lah, aku percaya Tuhan pelihara, nyebrang saja. Berak gitu, bahaya saudaraku. Kita harus juga punya khawatir. Karena apa? Kalau kita tidak punya khawatir, kita juga tidak hati-hati dalam hidup ini. Karena segala sesuatu itu bisa saja terjadi. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah supaya kita tidak terintimidasi dengan kalimat bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja adalah karena Tuhan berkata, jangan takut. Kalau kita membaca dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan jangan takut. Sebab setiap hari Tuhan berkata jangan takut. Akan tetapi apakah ketakutan itu tidakkah juga mempengaruhi hidup kita? Persoalannya di situ Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kenyataan realita yang ada benar. Karena memang ada banyak hal itu yang tidak dapat kita kuasai. Ada banyak hal yang tidak dapat kita kendalikan. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan, kesanggupan, bahkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami.
Kalau cuma mengandalkan pengalaman, tidak mungkin murid-murid itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa? Ketika mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal itu, angin ribut itu. Padahal mereka punya pengalaman di situ. Danyangnya Danau Galilea itu. Orang-orang seperti Petrus, Yohanes, Andreas, dan Yakobus itu. Tiap-tiap hari mereka bekerja di situ karena mereka adalah para nelayan. Tetapi pada saat titik itu mereka tidak bisa mengandalkan pengalaman mereka. Mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan mereka. Mereka harus membangunkan Tuhan. Dan perkataannya itu seolah-olah Tuhan tidak mampu. Seringkali ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan yang berat, seringkali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, masihkah engkau sanggup menolong kami? Ya. Di manakah mujizatmu? Di manakah kuasamu yang telah engkau nyatakan di masa-masa yang lampau? Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, tetapi terhadap janji Tuhan, tidakkah kita akan tetap percaya bahwa Ia akan sanggup membawa kita ke jalan yang namanya kemenangan? Ya. Kita akan lihat satu contoh pribadi yang bernama Yakub. Yesaya 41 ayat 13 dan 14. Dikatakan demikian, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesulit apapun masalah kita, seberat apapun beban kita, mungkin kita sudah dihempaskan, mungkin kita sudah ditindas, kita tidak punya daya dan kekuatan. Tetapi firman Tuhan katakan, Allah sanggup menolong. Kalau Allah sanggup menolong Yakub, tentu Allah juga sanggup menolong kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang sangat mengesankan dari kisah Yakub itu ketika dia mau bertemu dengan Esau kakaknya. Firman ini, cerita ini sangat saya suka. Kadang-kadang ketika Yakub berkata kepada Esau kakaknya, kalau aku boleh melihat wajahmu, serasa aku melihat wajah Allah. Nah, saudaraku, pada waktu itu, kok semua dendam yang ada pada Esau itu bisa luntur begitu. Dia berlari, dia memeluk adiknya, dia menciumnya. Padahal cerita sebelumnya, Esau itu diiringi oleh 400 orang. Tentunya bukan orang-orang sembarangan. Karena pada waktu itu Esau juga menjadi orang yang sangat kaya raya. Dan itu yang membuat Yakub jadi ketakutan. Tetapi bagaimana setelah dia bergumul dengan Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Allah sanggup menolong. Tuhan mempertemukan Esau dan Yakub dalam keadaan baik. Itu sesuatu yang mustahil, saudaraku. Sesuatu yang luar biasa. Dan saya menganggap inilah ada sebuah kemenangan yang sungguh luar biasa yang dialami oleh Yakub ini. Makanya firman Tuhan tadi di ayat yang ke-10 dari Yesaya 41. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan yang luar biasa, diperdamaikan oleh Tuhan antara Yakub dan Esau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di tahun-tahun yang akan kita tinggalkan, mungkin kita banyak mengalami yang namanya kegagalan dalam hidup kita. Tidak mungkinlah orang sukses terus, tidak mungkin. Tidak mungkin juga orang gagal terus, tidak mungkin. Ya ada sukses, ya diberkati, ya dihukum katanya tadi, seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengalami hal yang demikian, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi. Nah di tahun yang akan datang, biarlah kita tidak memiliki rasa khawatir, rasa takut. Sebab yang ketiga adalah supaya kita tidak terintimidasi dengan kalimat bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja, adalah karena Tuhan yang merancangkan dan merencanakan masa depan dan harapan yang penuh. Masa depan dan harapan yang penuh. Kita akan membaca dalam Yeremia pasal yang ke-29 di ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi mengapa kita tidak perlu lagi khawatir yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, karena Tuhan yang merancangkan, yang merencanakan kehidupan kita. Ya, kita dirancang bukan oleh orang lain, tetapi Tuhan sendiri yang merancang kehidupan kita. Dikatakan dalam Yesaya 55 di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 11. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kusuruhkan, apa yang kukendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya, rencana Tuhan dan rancangan Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Tetapi kenapa kadang-kadang rencana dan rancangan Tuhan itu gagal? Rupa-rupanya yang menggagalkan rancangan Tuhan itu bukan Tuhan, melainkan kita sendiri. Ya. Karena apa yang difirmankan Tuhan, firman itu akan melakukan dan berhasil apa yang dia lakukan. Tetapi kadang-kadang kita sendiri yang menggagalkan rancangan Tuhan yang baik itu. Nah, contohnya, kadang-kadang kita ini kurang hati-hati. Kadang-kadang kita ini sembrono. Dan itulah yang membuat kenapa rancangan Tuhan itu bisa gagal. Karena kita tidak turut serta apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Rencana Tuhan itu pasti baik, rancangan Tuhan itu pasti baik. Tetapi kadang-kadang kita membuat rencana dan rancangan Tuhan di dalam hidup kita itu tidak baik. Contohnya, ketika seseorang merokok
di dalam bungkus rokok itu sudah diperingatkan. Merokok itu akan merusakkan jantung dan lain sebagainya. Ketika orang merokok, dia pasti melihat itu peringatan itu. Tetapi kenapa mereka tetap merokok gitu loh saudara. Nah, mungkin untuk saat-saat ini ya ada banyak orang yang tetap melakukan ya. Karena mungkin berpedoman pada firman Tuhan, apa yang masuk ke dalam mulut itu yang tidak menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Tetapi mereka lupa bahwa ada firman Tuhan juga. Barang siapa yang merusak bait Allah, ya pada masanya nanti Tuhan juga akan membinasakan orang itu. Jadi kadang-kadang rencana Tuhan itu baik, rancangan Tuhan itu baik. Kita sendiri yang kadang-kadang menggagalkan semuanya itu. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah berkata jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, sebab Tuhan yang merancangkan kehidupan kita. Jadi untuk menyongsong tahun yang akan datang, ya hari-hari yang akan kita lewati, kenapa kita harus lagi merasa kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan? Ya, kita serahkan saja kepada Tuhan, sebab Dia pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Sebab Tuhan pasti akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Jadi sekalipun ada banyak orang yang berkata bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja, itu bukan menjadi urusan kita. Sudah orang mau bilang seperti sakarpe, tetapi Tuhan berkata, karena Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan takut, sebab Tuhan yang merancangkan masa depan kita. Kita tetap punya harapan selama bumi ini masih ada, ya. Selama bumi masih ada di dalam Tuhan, kita punya masa depan dan harapan yang tidak pernah hilang. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memotivasi kita, boleh mendorong kita supaya kita tidak khawatir dan takut secara berlebihan, karena Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Amin.